Hai guys, kembali lagi di sini dengan Mami Maria. Salam cinta untuk kita semua. Saat ini aku sedang berada di dapurku. Aku sedang mempersiapkan sebuah cake yang aku beri nama coklat cake cinta. Nanti sebentar kita akan frosting dan kita akan beri dekorasi sehingga cake ini benar-benar menjadi coklat cake cinta. Karena hari ini adalah sebuah hari yang penuh dengan cinta dan bunga-bunga. Ada dua celebration yang kami rayakan hari ini, yaitu pertama adalah hari ini hari ulang tahunku yang ke-45. So happy birthday, selamat ulang tahun untuk Maria. Dan yang kedua, hari ini adalah hari perkawinanku yang kedua. Seperti judul video ini, kalian sudah pasti baca, menualah bersamaku, aku menikah 2 kali. Bagaimana ceritanya? Dengarkan ini, aku menikah memang 2 kali, tetapi dengan orang yang sama, yaitu Alan Spedy. Kenapa aku harus menikah 2 kali? Karena administrasi. Pernikahanku pertama itu kita langsungkan di Indonesia pada bulan Oktober. Di awal 4 Oktober ya. Di situ kita mengadakan pemberkatan dan juga resepsi. Tetapi aku memang tidak mencatatkan pernikahanku itu ke catatan sipil. Artinya secara hukum legal aku memang belum tercatat menikah di Indonesia. Mengapa demikian? Begini, jadi aku masuk ke Amerika itu dengan menggunakan visa fiancé atau visa tunangan, bukan visa menikah. Karena kalau kita mengurus visa menikah dari Indonesia, dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat dari teman-teman kita, itu susah sekali mendapatkan visa tersebut yang memakan waktu 5 tahun. Bahkan ada yang 10 tahun terpisah dari suaminya karena dia tidak bisa masuk ke Amerika. Nah, hal itulah yang kita mau hindari. Kenapa kita membuat akhirnya dengan menggunakan visa fiancé. Alasan kedua juga, bapak mamaku sudah tua. Mereka sangat tidak mungkin untuk terbang ke Amerika untuk menghadiri pernikahanku. Aku juga punya saudara, punya abang, punya kakak yang mereka sangat merindukan melihat aku menikah. Jadi kalau aku memutuskan untuk menikah di Amerika tanpa melakukan pemberkatan atau resepsi apapun di Indonesia, sungguh aku memberikan luka yang sangat besar untuk mereka. Apalagi aku anak yang paling kecil, aku anak yang paling lama menikah, anak yang sangat ditunggu-tunggu untuk menikah karena aku sudah tua senja baru menikah. Dan ketika aku mendapatkan jodoh dan akhirnya menikah, mereka sungguh bahagia. Kalian bayangkan tidak? Kebahagiaan yang mereka miliki itu tiba-tiba boom padam karena aku tidak bisa merayakannya bersama mereka. Salah satu faktor itu juga yang membuat aku harus melakukan pemberkatan atau pernikahan di Indonesia. Alasan ketiga kenapa? Visa fiancé itu kan visa tunangan, bukan visa menikah. Artinya ketika aku nanti pindah ke Amerika, aku akan tinggal bersama dengan Alan, which is tidak bagus karena kami belum menikah. Bagaimana pendapat kedua orang tuaku, abang-abangku, ketika nanti aku di Amerika belum menikah tapi sudah tinggal bersama dengan Alan. Pertama, sepertinya visa fiancé itu belum ada di tanganku, belum selesai. Beberapa minggu lagi baru selesai. Kedua, aku harus menyelesaikan pekerjaanku di Eropa Union.
Dan ketiga, aku sudah berjanji kepada diriku sendiri dan juga kepada mama bapakku sebelum aku berangkat ke Amerika, aku mau bawa mereka jalan-jalan ke Jakarta dan ke Bandung. Dan ketiga alasan ini aku sudah sampaikan kepada Alan bahwa aku tidak bisa pulang bersama dia setelah menikah di Indonesia. Setelah semuanya aku lakukan, setelah misi pribadiku selesai dan setelah visa fiancé itu jadi, aku beritahu ke Alan, dan beberapa minggu setelahnya di sekitar bulan Februari terakhir, Alan datang ke Indonesia untuk menjemput aku mau berangkat ke Amerika. Jadi visa fiancé itu berlaku hanya untuk 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini kamu harus melakukan pernikahan secara hukum Amerika. Atau kalau kau tidak mau menikah, atau misalnya ada perbedaan di antara kau dengan calon suamimu, atau ada masalah yang terjadi selama selang 3 bulan ini, kau bisa memutuskan pulang. Ketika aku sampai di Amerika, aku langsung tinggal bersama Alan. Aku tidak merasa sungkan, aku tidak merasa segan, aku tidak merasa berdosa pada Tuhan dan pada orang tuaku karena Alan sudah menjadi suamiku. Walaupun aku tidak tercatat di catatan sipil negara Indonesia, tapi di hadapan Tuhan, gereja dan masyarakat, aku sudah sah sebagai istrinya Alan. Sebelum 3 bulan, Sebelum 3 bulan masa visa fiancéku berakhir, kami mengadakan pernikahan yang kedua. Itulah kenapa aku menyebut aku menikah 2 kali. Karena aku harus melakukan pemberkatan dan pencatatan sipil secara hukum negara Amerika. Tapi kalau bisa ku bilang bahwa pernikahanku yang kedua itu seperti peneguhan saja. Memang dilakukan konseling pernikahan, pemberkatan di gereja, kita lakukan resepsi, penandatanganan surat secara legal hukum Amerika. Itu dilakukan secara sah pada bulan Maret, tepatnya pada saat peringatan hari ulang tahunku juga. Jadi tanggal 30 Maret adalah hari ulang tahunku dan juga hari perkawinanku yang kedua di Amerika. Jadi jangan salah, saya memang menikah 2 kali, tetapi dengan orang yang sama. Well friends, demikianlah cerita sedikit lika-liku perkawinanku. Menikah dengan bule bukan suatu prestasi atau kebanggaan. Aku menikah dengan Alan karena aku percaya Tuhan memilihkan Alan untuk menjadikan suamiku. Oleh karena itu, di setiap doaku, aku selalu bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikanku umur yang panjang sehingga aku boleh menua bersama dengan Alan. Kami diberi waktu yang cukup untuk dapat melihat Jacob tumbuh besar, menjadi manusia yang baik, menjadi hamba yang taat akan Tuhan, dan juga gemilang di masa depannya. Untukmu, kekasih hatiku, Alan Spedy, I love you so much. Terima kasih untuk tahun-tahun yang sudah kita lewati bersama. Akan banyak lagi tahun-tahun yang akan kita lewati atau kita jalani. Tetapi ingatlah, aku meminta kepadamu saat nanti rambutku telah memutih, saat nanti gigiku telah tidak ada lagi, saat nanti jalanku telah membungkuk, saat nanti pandanganku telah kabur, saat kakiku telah melemah, saat aku tidak bisa menyebut namamu lagi, berjanjilah untuk selalu di sini, di sisiku, menerima dan mencintaiku. Karena demikianlah janjiku kepada Tuhan terhadapmu. Happy anniversary! Guys, sekarang aku akan memotong kue ulang tahun dengan kue anniversary-ku. Kita rasakan sama-sama betapa nikmatnya coklat cake cinta ini. Makan coy! Why have this, mommy?
Mm. When we have a test, mommy. Oh my God, When we have a test. this is so good. When we have a test. Ni untuk Jacob. It's good, huh, dear? Okay. So guys, happy birthday to me and happy anniversary for my love. Happy love, birthday, love. dear.